Di saat rakyat lagi kesusahan, dia malah main mahjong. Mungkin kalau mainnya sama teman-teman di lingkup internal sih nggak apa-apa. Lah ini malah main mahjong sama tersangka pembalakan liar. Dasar menteri bangsat, apa lo? Emang kagak ada otak lu ya? Bener-bener lu. Hah? Lu kagak lihat apa tuh? Acara pesta pora? Band sama para artisnya punya empati. Mereka menarik diri dari acara tersebut. Cuma gara-gara pesta pora bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang merusak alam di Papua. Lah ini bisa-bisanya ada menteri main domino semeja sama si perusak hutan. Udah gitu, dianya lagi berkasus. Hah? Lu tolol apa gimana sih? Hah? Emang bangsat lu ya? Mendesak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera memberhentikan Saudara Menteri Kehutanan tersebut. Copot, Mas. Ini bikin malu pemerintahnya, Mas Prabowo. Mau tahu menteri-menteri bangsatnya negara ya? Yaitu seperti yang lagi rame ini, si Antoni Raja Julid ya, anaknya gajah. Iya, anaknya PSI itu, PSI anak gajah ya. Lagi rame karena apa? Di tengah rakyat dalam kesulitan, di mana-mana demo, di tengah rakyat minta keadilan ya. PHK di mana-mana, keadaan ekonomi terpuruk. Para menteri bangsat ini sibuk main domino. Itu kan apa nggak kurang ajar ya, nggak ada rasa empati, nggak ada rasa simpati, kasihan terhadap rakyatnya. Ya, lihat tuh gudang garam, sampai perusahaan besar aja sampai segitunya bangkrut ya. Yang mereka ini tenang, main domino, tuh binatang itu kayak binatang itu bangsat ya. Itu menteri-menteri bangsat. Kelakuan Raja Juli Antoni dan Abdul Karding bikin reputasi pemerintah runtuh gara-gara tersebarnya foto di mana Raja Juli Antoni, yaitu Menteri Kehutanan sekaligus sekjen daripada Partai Gajah yang sekarang diketuai oleh Kaisang. Tersebar fotonya di sosial media ya, yang diberitakan oleh Tempo main domino bersama tersangka pemalak hutan. Jadi reputasi pemerintah semakin hari kian runtuh dengan adanya sikap para menteri yang bertolak belakang dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah berpendapat Presiden Prabowo Subianto perlu memecat anak buahnya yang kontroversial di tengah masyarakat. Jadi reputasi pemerintah ini ya, atau citra Prabowo semakin jelek di mata masyarakat kalau Prabowo mendiamkan menteri atau kabinetnya ya. Jadi jika Prabowo selama ini meminta masyarakat untuk percaya sama pemerintahnya, tetapi di sisi lain ada menteri-menterinya yang modelnya seperti Raja Juli Antoni ini, Prabowo diam dan tidak mengambil sikap, berarti apa yang disampaikan oleh Prabowo meminta masyarakat untuk percaya kepada dirinya itu adalah hanya omon-omon ya. Jangan-jangan dugaan masyarakat selama ini, jangan-jangan memang sikap menterinya seperti Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ya, bermain domino dengan tersangka pemalak hutan liar, atau mungkin ini sengaja disebarkan sampai Tempo memberitakan supaya untuk merusak citra Prabowo, sehingga ini mengundang ya berbagai komentar masyarakat dari netizen di sosial media. Kita tahu sekarang ya, masyarakat disibukkan dengan yaitu tuntutan 17+8 yang sekarang diajukan ke DPR. Sepertinya memang Menteri Prabowo ini mengolok-ngolok Prabowo. Jadi kalau kita lihat memang reputasi pemerintah Prabowo ini kian runtuh karena Presiden mempertahankan tokoh-tokoh buruk semacam Raja Juli Antoni ini. Ya, berkacamata seperti yang terjadi kepada Menteri Koperasi Budi Ari yang padahal sudah jelas-jelas di dalam dakwaan kejaksaan Budi Ari ini terlibat dalam judi online. Tapi sampai sekarang kita lihat Prabowo belum mereshuffle atau memecat Budi Ari. Nah, gara-gara tersebarnya foto Raja Juli Antoni Menteri Kehutanan dengan tersangka pemalak hutan liar ini akhirnya mengundang berbagai komentar masyarakat, walaupun pada akhirnya Raja Juli Antoni ini memberi klarifikasi bahwa dia tidak kenal ya, sehingga Raja Juli Antoni ini pun akhirnya menjadi bulan-bulanan dari masyarakat maupun netizen di sosial media. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen ya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dari PSI telah memberikan klarifikasi terkait dengan fotonya yang viral diberitakan oleh media Tempo bertemu dan bermain domino bersama dengan salah seorang tersangka pembalakan liar bernama Aziz Wela. Ya, setidaknya ada 6 poin klarifikasi yang disampaikan oleh Raja Juli Antoni ini. Dan saya tertarik untuk mengomentari poin kelima, di mana Raja Juli Antoni ini mengaku tidak tahu orang yang ada di depannya yang diajak bermain domino itu adalah seorang tersangka pembalakan liar bernama Aziz Wela. Ya, menurut saya ini adalah logika yang sangat lucu. Nah, mengapa saya katakan itu adalah logika yang lucu? Ya, sekarang bayangkan saja seorang menteri bermain domino dalam satu ruangan sambil tertawa-tawa, tapi dia tidak kenal orang yang di depannya itu adalah seorang tersangka pembalakan liar. Nah, ini kan tidak masuk logika. Sedangkan ya rakyat biasa mau bertemu sekelas bupati atau wali kota pun itu tidak bisa sembarangan, apalagi bertemunya dalam satu ruangan, bermain, tertawa-tawa seperti itu. Jadi ini tidak masuk logika sama sekali. Akal yang sehat dan waras tidak masuk, tidak bisa menerima semua itu, kecuali para termul. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Nah, tuh, lo lihat tuh, akhirnya Raja Juli Antoni klarifikasi tuh. Katanya dia gak kenal sama 2 orang yang main domino. Tolol, klarifikasi lu makin goblok. Lu kira main ML, main PUBG, gak kenal asal main aja. Hah? Tolol. Ini gua aja kalau nongkrong tuh harus tahu siapa yang gua ajak nongkrong. Gak mungkin dong orang random gua ajak nongkrong. Emang gue orang gila. Gue kasih tahu ya. Yang pertama, protokol lu sebagai menteri itu gimana? Kok bisa lu nongkrong sama orang yang kagak lu kenal? Yang kedua, lu itu menteri kehutanan. Masa lu nggak kenal sama penjahat pembalak liar? Terus pakai ada yang belain lagi. Itu kan berita hoax, Tempo hoax. Ya, termol. Tuh orang aja ngaku kalau dia main domino. Bego lu ya. Dah, paling bener Pak Presiden reshuffle aja menteri-menteri geng Solo, Bani Muldongo. Lalu sini saya mau bicara lah sama sahabat saya, kawan seperjuangan politik saya, Presiden Prabowo Subianto, agar 2 menteri ini cepat dicopot, Mas Bowo. Cepat, gak perlu lagi lihat afiliasi politik. Copot, Mas. Ini bikin malu pemerintahnya, Mas Prabowo. Sebab Mas, rakyat lagi susah, rakyat baru saja berhenti marah. Saya udah capek mendengarkan keluhan rakyat. Dan kemarin saya juga capek menghimbau agar rakyat mengurangi kemarahannya dan mengurangi aksi demonstrasinya. Baru aja selesai berapa hari. Ini 2 menteri sudah berjudi, main domino. Gak tahu deh, jangan kalau mainnya di di kantor kementerian yang ada bikin sial, Mas. Ya, jadi halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman ya kita melihat ya sebagai menteri ya kehutanan, teman-teman lagi duduk bersama, lagi main Uno ya. Nah, tiba-tiba dalam hal ini dia sedang menikmati teman-teman ya suasana kesenangan kalau kita melihat, dan akhir-akhir ini yang terjadi di negara kita sangat menyedihkan, yang dimana teman-teman ya beberapa minggu yang sudah berlalu ya terjadi demo besar-besaran di negara kita, yang dimana masyarakat turun tangan untuk penjarahan yang di berbagai ya kota di Indonesia, dan juga mereka datang dan beberapa orang ya DPR yang sudah mereka lakukan mendatangkan rumah masing-masing. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman sebagai pejabat tinggi ya sebagai menteri kehutanan sebenarnya tidak pantas melakukan hal-hal seperti yang telah kita lihat dari cuplikan video ini. Seharusnya sebagai Menteri Kehutanan itu adalah dia memberikan contoh ya bagi rakyat Indonesia ya yang pantas untuk tidak dicontoh, teman-teman. Nah, dalam hal ini teman-teman kita melihat dia sedang menikmati suasana
Dan akhir-akhir ini yang kita tahu bahwa banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di negara kita akhir-akhir ini, teman-teman. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman ya, kita melihat bagaimana tanggapan masyarakat Indonesia dalam melihat cuplikan yang sudah ya kita melihat ini ya, tingkah laku yang dia lakukan ini yang tidak pantas untuk dicontoh ya, lagi main Uno teman-teman ya dengan bersama teman-temannya, dan mereka satu meja teman-teman, dan seakan-akan dia merasakan senang, dan dia tidak tahu teman-teman apa yang terjadi di negara kita ini yang sudah sangat menyedihkan dan yang sangat juga ya mengejutkan Indonesia yang sudah terjadi saat-saat ini. Nah, dikatakan di sini bahwa ya masyarakat Indonesia memberikan tanggapan kepada Menteri Kehutanan ini, teman-teman. Dikatakan bahwa Presiden Prabowo tolong kedua menteri itu dipecat dan dicopot dari jabatannya menjadi menteri. Nah, artinya teman-teman dalam hal ini, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ini tidak pantas untuk dipuji dan dicontoh. Kalau seandainya teman-teman hal yang baik dijadikan contoh kepada rakyat, pasti hal ini tidak akan terjadi. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan ya, akhir-akhir ini pejabat-pejabat ya dari kabinet Merah Putih Bapak Prabowo Subianto banyak sekali yang sudah dirombak atau dipecat secara hormat, teman-teman. Ya, karena melihat kondisi saat ini rakyat yang tidak suka banyak hal-hal yang memang melakukan kebijakan-kebijakan Bapak Prabowo tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka Bapak Prabowo bertindak ya, dan hal itu juga pasti disetujui oleh rakyat Indonesia. Nah, dikatakan di sini bahwa teman-teman Presiden harus segera membersihkan kabinetnya yang berkait dengan Jokowi. Nah, teman-teman, di sini dikait-kaitkan adalah Bapak Joko Widodo yang saat ini sebagai mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Dan di situ teman-teman kita melihat ya bagaimana ya saat ini ya dalam kabinet Merah Putih yang banyak sekali yang sudah dirombak akhir-akhir ini, teman-teman. Nah, teman-teman, dikatakan di sini pecat aja Pak Presiden. Nah, tapi ini sangat menuai kontroversi dalam perbincangan hangat di media sosial, teman-teman. Ya, hal-hal ini yang tidak pantas dicontoh oleh rakyat Indonesia. Kenapa, teman-teman? Karena hal ini tidak pantas untuk dipuji ya, dan tidak pantas menjadi contoh yang baik kepada rakyat Indonesia. Dia sebagai pejabat itu harus memberikan contoh yang baik kepada rakyat Indonesia dan juga melihat penderitaan rakyat Indonesia yang saat ini lagi menjerit dalam kemiskinan. Dikatakan di situ, itulah Raja Judi, orang yang sudah mati hati nurani ya, merusak moralnya. Oleh karena itu, wahai Bapak Presiden, cepat lakukan revelel serta buang tuh orang-orang termul, angkat orang-orang yang berakal mulia dan rekan jejaknya bagus agar bisa kerja pro rakyat. Nah, dalam hal ini teman-teman kita perhatikan bahwa yang diharapkan adalah bagaimana ya bisa kerjasama dan mereka juga memperhatikan rakyat. Jangan hanya asalkan menjadi pejabat saja, padahal mereka tidak yang memperhatikan kesusahan rakyat. Kalau kita perhatikan, teman-teman, nah dalam hal ini teman-teman harus ada pro kepada rakyat, jangan egois ketika mereka sudah menjadi pejabat. Dikatakan di sini teman-teman lagi bahwa sudah biasa melakukan pejahat ketemu pejahat, saling tolong menolong, rampok semua ya, ketemu perampok pengkhianat, ketemu pengkhianat. Menteri DPR sarang mafia, sarang perampok, sarang pengkhianat bangsa Republik Indonesia. Aku melihat memang Bapak Prabowo hanyalah presiden omong-omong pengecut takus bersama Jokowi sehingga tak berani pecat pejabat termul. Wahai seorang mantan ketua, tapi masih punya mainan di nomor 2 ya, masih dalam jenderal yang pernah diangkat mendukung yang bekerja di luar atau di dalam.
untuk ketua yang sekarang masih banyak mantan-mantan lain yang perlu diangkatnya, yang masih aktif atau enggak yang bekerja untuk ketua sekarang. Nah, teman-teman, dalam hal ini dikatakan lagi bahwa mudah-mudahan NKRI akan maju ke depannya karena rakyat sudah melek dan berani, ya. Memang seharusnya seperti itu karena hakikatnya pekerjaan harus menghasilkan uang itu rakyat. Nah, teman-teman, dalam hal ini kita melihat bagaimana juga kesusahan dari rakyat Indonesia, teman-teman, yang sangat menjerit dalam kemiskinan, dalam hal-hal yang sangat menyedihkan sekali, teman-teman. Ya, dalam hal ini, teman-teman, ya kita sudah melihat bagaimana tingkah-tingkah laku seorang pejabat itu yang tidak pantas untuk dicontoh, teman-teman. Ya, terutama seperti tadi, ya, adalah Menteri Kehutanan ini, teman-teman. Ya, dia seakan-akan senang dan lagi ya menikmati suasana kesenangannya bersama teman-temannya di satu meja. Nah, teman-teman, dalam hal ini silakan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda, ya, supaya channel ini jangan sampai ketinggalan, teman-teman. Ya, supaya kita terus membahas secara detail tentang kasus-kasus di negara kita saat ini. Terima kasih, teman-teman, sampai ketemu di channel selanjutnya.